Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam Ibrani 10 ayat 36 tertulis, "Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu." Saudara yang dikasihi Tuhan, kegagalan seringkali disebabkan bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak tekun. Proses sesulit apapun harus kita hadapi dengan sikap tidak menyerah, tahan banting, dan tidak mundur. Ada banyak orang yang gagal mencapai tujuan karena tidak tahan dalam prosesnya. Bangsa Israel saat menuju tanah perjanjian adalah contohnya. Mereka sudah berhasil keluar dari penindasan dan sedang menuju apa yang menjadi tujuan mulia dari Tuhan. Tapi sayangnya mereka tidak tahan dalam proses di padang gurun. Di situ mereka gagal untuk bersikap sabar, lalai dalam iman, marah kepada Tuhan. Hatinya penuh sungut-sungut dan umpatan, tidak lagi percaya pada janji Tuhan. Dan itu sebabnya sebagian besar dari mereka tidak sampai kepada tanah perjanjian. Dalam berbagai hal, kita semua harus melewati proses. Tapi kebanyakan dari kita ingin yang instan, ingin cepat sampai tujuan, tidak mau melalui rintangan, dan tidak mau menghadapi kesukaran. Ibrani 10 ayat 36 ini berbicara tentang satu hal penting dalam hidup, yaitu tentang ketekunan untuk memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ketekunan ini tidak akan ada di mana-mana, kecuali di dalam proses. Kalau sudah sampai di tujuan akhir, tidak perlu lagi ketekunan. Kecuali ada tujuan baru, maka dibutuhkan ketekunan di sana. Dalam perjalanan iman kita di bumi ini, kita harus tekun, harus sabar, harus kuat menghadapi berbagai persoalan. Jangan menyerah dengan keadaan, jangan putus asa ketika ada kesesakan. Sebenarnya, kesukaran atau penderitaan di dalam proses kita perlukan untuk membuat kita menjadi kuat, menjadikan kita lebih tangguh dalam iman, menjadikan kita lebih mengerti dan menghargai akan setiap pencapaian. Beberapa hal yang perlu kita catat dan jadikan pegangan dalam hidup adalah yang pertama, kalau kita sedang berada dalam sebuah proses, ingatlah untuk tetap sabar dan katakan pada diri kita sendiri sebagai pengingat bahwa proses ini akan pasti kita lalui. Kita pasti bisa melewatinya karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Rencana Tuhan tidak akan gagal dalam hidup kita, asalkan kita tetap sabar dan setia dalam proses yang ada. Yang kedua, saat kita merasa tidak berdaya karena kesukaran di dalam proses, kuatkan hati untuk tetap percaya pada janji Tuhan. Seringkali hati kita jadi lemah, kita jadi ragu apakah kita bisa mencapai apa yang kita harapkan di dalam janji Tuhan. Tapi jangan biarkan keraguan itu menguasai dan membuat kita menjadi putus asa dan berhenti di tengah proses yang ada. Yang ketiga, dalam sepanjang proses, jangan menyimpang dari kehendak Allah. Tetaplah lakukan apa yang difirmankan Tuhan. Jangan melenceng dan menyimpang dari kebenarannya. Iblis ingin kita keluar dari jalur perjalanan iman supaya kita gagal dan tidak sampai tujuan. Tapi jangan biarkan diri kita terperdaya untuk mengambil tindakan yang berlawanan dengan keinginan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau berhasil, mari tekun dalam proses. Sabarlah dan setialah, agar kita sampai pada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita, baik dalam hidup di bumi ini maupun dalam kekekalan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami, mengingatkan untuk kami setia, tekun, sabar dalam setiap proses yang ada. Kami mengerti dan menyadari Tuhan bahwa seringkali yang membuat orang gagal adalah karena tidak tekun dan tidak tahan dalam proses yang dijalani. Karena itu kami berdoa mohon kekuatan-Mu Tuhan, agar setiap kami Tuhan mampukan. Kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami,
sehingga dalam setiap proses dan keadaan yang harus kami jalani, kami tetap kuat, kami tetap berharap pada Tuhan, setia, sabar, dan tidak menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan firman-Mu. Pimpin kami terus untuk berjalan dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus melangkah dalam ketekunan untuk meraih janji-janji Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita semua untuk tetap kuat dan setia di dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya.